yang terbuka, artinya apakah karena majelisnya yang tertutup atau pandangan dogmanya yang sangat kuat itu. Baik, ya Mbak Geget, sebenarnya kalau kita di GKJ itu kan kita pegang prinsipnya dengan sistem presbiterial itu wewenang, otoritas, keputusan, pertimbangan, macam-macam ya termasuk etis moral atas kasus-kasus itu sebenarnya teritorinya kuat di gereja itu gitu. Karena prinsip presbiterialnya itu. Nah, lalu dengan kenapa kemudian sekarang pakai pastoral transformatif? GKJ menggemakan itu gitu dalam tager talaknya. Itu juga bagian dari cara GKJ supaya kita mengembangkan pendekatan yang lebih humanis begitu. Jadi kalau pastoral ya berarti harapannya nanti akan ada perubahan. Perubahan itu terjadi bukan hanya pada yang didampingi, tetapi juga oleh gereja begitu ya. Nah, saya tidak tahu mungkin yang bisa dilakukan belajar dari kasus-kasus yang tadi Mbak Geget sudah lihat, wacana ya. Tadi saya kira bagus sekali yang ada yang usul ada responden yang mengusulkan gereja juga buat pembinaan serial gitu ya. Pembinaan atau wacana-wacana tentang perkawinan beda agama misalnya ya, ada edukasi. Nah, saya kira pendekatan edukasi itu bagian yang paling menarik ya. Artinya terbuka untuk semua jemaat yang mau tentu saja belajar tentang teologi, tapi juga topik-topik yang cukup in gitu ya, misalnya termasuk topik yang hari ini dipilih oleh Komisi Perempuan. Ini keren, saya bilang Komisi Perempuan GKJ Bogor itu termasuk keren loh, mengambil topik yang hot gitu ya, panas gitu ya, karena ini memang harusnya percakapannya di level majelis gitu. Dulu waktu saya menjadi pendeta masih muda seperti Mbak Geget, nggak berani tiba-tiba langsung ngomong ke jemaat. Kami punya forum khusus untuk majelis namanya Pitulikuran dulu. Dilakukan setiap tanggal 27, lalu kalau dibaca jadi 2 tujuan gitu ya. Nah, di situ wacana teologi kita kembangkan. Jadi sebelum misalnya ngomong perjamuan kudus anak sampai ke jemaat, kita ribut dulu di situ, tapi tidak mengambil keputusan. Itu wacana teologi. Itu ya. Terus yang berikutnya juga termasuk perkawinan beda agama ini ya, kita ributkan di situ ya, belajar bareng gitu. Nah, lalu baru ketika ada kasus di sidang majelis kita sudah paham, sudah ngerti arahnya mau kemana, kebijakannya harus bagaimana, itu sikap yang baik bagaimana, merangkul daripada memukul itu jauh lebih mulia karena itu yang Yesus ajarkan. Lalu ada prinsip-prinsip yang kemudian muncul. Nah, saya kira yang perlu dikembangkan adalah tadi ya Mbak Geget, bagaimana sih kita belajar bersama dan itu menjadi kebutuhan gitu. Nah, kalau misalnya di Klasis Jakarta Timur belum terjadi, berarti mungkin harus mulai dari ministerium pendetanya, gitu. Ya. Lalu mulai diperlebar ministerium pendeta dan majelis jemaatnya, gitu. Ada topik-topik yang terus dibahas secara kontinu. Nah, itu pengalaman saja ya Mbak Geget. Nah, lalu tentang kontak real tadi ya, bagaimana kalau ada nggak semacam standar P3K-nya bagi anak-anak pemuda remaja yang mulai mengenal pacaran dan pacaran beda agama begitu ya. Pengalaman ya sharing pengalaman lagi ya Mbak Geget. Yang namanya kelas katekisasi untuk pemuda saya tidak pernah kasih ke majelis, saya pegang sendiri. Jadi itu ruang paling penting menurut saya untuk edukasi di satu sisi, tetapi sekaligus juga ngomong terbuka dekat dengan pemuda remaja ya. Lalu model katekisasinya enggak pakai buku katekisasi yang PPA GKJ itu Mbak Geget. Ya topik-topik tertentu kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang saya bawa mereka gitu ya, teman-teman katekisan ini jalan-jalan gitu. Termasuk sekali masuk ke masjid gitu. Mungkin agak aneh gitu ya. Tapi ya itu salah satu cara gitu. Jangan anti, jangan anti. Kita bisa belajar sesuatu. Kenapa kita tidak mau masuk? Karena apa? Karena kita sudah punya persepsi, ini beda. Kalau beda tidak baik. Itu siapa yang nanam? Gereja, ajaran gereja, dogma gereja, orang tua.
Padahal realitanya tidak begitu. Nah, ketika ketemu, lalu sampai pada topik-topik yang seperti Mbak Geget sampaikan tadi ya misalnya. Ini saya lalu sharing mereka. Saya lagi PDKT tapi beda agama gimana ya Bu? Wow, keren. Pasti harus disanjung dulu. Berarti Anda sudah mulai masa puber. Wah, itu keren, kamu normal gitu. Nah, lalu mulai kami sekali lagi memang karena ada tim ya, tim namanya tim pembinaan ya, pembinaan kategorialnya betul-betul kita taruh di situ ada guru gitu ya. Dan ada kurikulum yang juga kita buat begitu waktu itu. Kalau pemuda satu semester ini topiknya apa yang akan dibahas, bahwa ada kurikulum dari sinode iya, tapi di luar itu nanti ada satu topik diskusi khusus yang di situ saya harus hadir gitu. Saya harus hadir untuk mendampingi mereka, termasuk yang paling penting adalah melatih mereka mengambil keputusan. Nah, ini mengambil keputusan apapun risikonya, tapi dilatih begitu ya. Memang tidak gampang dan itu seperti kelompok bertumbuh bersama Mbak Geget. Nah, baru di situ topik-topik apa yang agak apa ini kontra ya tentang beda agama bisa kita masukkan. Ya, waktu itu saya belum menikah, sehingga pastori terbuka buat anak-anak yang mau tidur di pastori begitu ya. Beberapa pemuda ada yang kadang, oke, di pastori Bu saya boleh, tapi perempuan ya, Bu saya boleh tidur di situ. Ya ini kalau udah kayak gini nih pasti ada masalah ini gitu ya. Jadi ketika tidur satu kasur dengan saya temani, saya tanya, kok tumben kamu mau tidur di sini? Cerita, dia cerita. Salah satu yang sangat memukul saya adalah dia bertanya begini, Bu, teman saya pernah melakukan petting. Petting itu boleh apa tidak? Wow, kamu pernah melakukan nggak? Belum. Makanya saya tanya dulu. Gitu. Wah ini menarik kan? Gitu. Jadi kadang-kadang saya lebih suka pakai pendekatan non formal untuk pemuda. Karena kalau formal apa ya? Mungkin nggak in gitu ya zamannya, apalagi sekarang anak milenial gitu ya. Dikumpulkan di gereja, ayo ada pembinaan. Waduh, dengar kata pembinaan saja sudah alergi mungkin ya. Tapi coba, ayo jalan-jalan ke pasar, kita belanja gitu ya. Mungkin. Kalau dulu pengalaman saya, katekisasi misalnya mengenal perilaku sosial masyarakat. Mengenal perbedaan agama. Itu kan ada satu topik ya di buku katekisasi tentang perbedaan agama-agama, mengenal agama-agama lain gitu ya. Ya saya ajak jalan-jalan saja. Yuk mampir ke tempat Romo, 5 orang, 4 orang. Bisa bilang, Romo, tolong nanti 5 orang pemuda saya dikasih tahu ya, apa bedanya sih dengan Katolik dan Kristen itu. Apa yang menonjol di Katolik. Jadi memang relasi sosial, terutama ketika kita ya, sebagai pendeta itu penting sekali. Mau dengan tokoh masyarakat, mau dengan tokoh agama yang ada di wilayah kita terdekat, penting sekali. Karena itu jadi kekuatan buat kita, misalnya seperti tadi, mengembangkan model-model pelayanannya gitu ya. Itu Mbak Geget, kalau standar P3K-nya memang belum ada ya. Itu harus dibuat sendiri oleh Mbak Geget. Berdasarkan riset di tengah jemaat. Nah, itu lebih pas itu. Jadi formulasinya harus ditemukan sendiri, bareng-bareng dengan teman-teman pemuda yang memang concern untuk mendampingi pemuda. Begitu. Saya kira itu Bu Woro dan Mbak Geget. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Ya. Mbak Geget,